Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi jahannam lawadiyan tasta'idu jahannam min dhalikal wadi fi kulli yaumin 400 marrah." Apa artinya? Sesungguhnya di neraka jahanam terdapat satu lembah. Jadi di dalam neraka itu ada satu lembah, di mana neraka jahanam berlindung kepada Allah dari lembah tersebut setiap hari 400 kali. Di dalam neraka ada lembah. Nerakanya berlindung kepada Allah dari lembah itu. Saking dahsyatnya adab itu, berlindung tiap hari 400 kali. Wa'idda dzalikal wadi lil mura'ina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lembah tersebut disediakan untuk orang-orang yang suka berbuat riya dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus umatnya Nabi yang riya, tempatnya di situ. Neraka itu loh, takut sama Allah, berlindung kepada Allah dari lembah tersebut. Saking dahsyatnya siksaannya, dan lembah itu khusus untuk pelaku riya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerikan ini Bapak Ibu. Penyakit yang satu ini, riya, tidak ikhlas dalam beramal. Hati-hati ya. Kata Nabi, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian dari Al-Masih Ad-Dajjal? Kata Nabi kepada para sahabat, apa mau kalian? Apakah kalian mau aku beritahukan satu perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal, daripada Dajjalnya? Itu ada perkara yang lebih ditakutkan oleh Nabi. Makanya ada buku, silakan. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhawati fillah,
Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Nurul Ilmi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Pondok Mutiara yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di sore hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kesempatan dan kemudahan untuk melangkahkan kaki ke salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Pondok Mutiara, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, baik secara online maupun secara offline, baik secara virtual maupun secara langsung. Mudah-mudahan niat kita untuk menuntut ilmu pada sore hari ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Lebih dari itu Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah dengan turunnya hujan. Mengapa hujan ini bagian dari karunia nikmat Allah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Sintani ma turaddani." Ada dua doa yang tidak mungkin tertolak. Ada dua doa yang apabila seorang hamba berdoa pada dua keadaan tersebut, maka doanya pasti diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kata Nabi, ad-du'a'u indan nida, doa yang dipanjatkan ketika azan, antara azan dan iqamah. Yang kedua, wa tahtal matar, doa yang dipanjatkan ketika turunnya hujan. Maka dengan turunnya hujan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak berdoa kepada Allah, karena doa ketika turunnya hujan adalah doa yang tidak tertolak. Ditambah lagi kita sekarang sedang berada di hari Jumat ba'da asar. Memangnya kenapa Jumat ba'da asar? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menjelaskan dalam sabdanya, di antara doa di hari Jumat yang tidak mungkin ditolak oleh Allah adalah doa yang dipanjatkan di hari Jumat ba'da asar hingga menjelang matahari terbenam. Semoga doa-doa kita semuanya diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu diberikan oleh Allah kesempatan, karunia nikmat yang tentunya nikmat itu tidak akan pernah habis. Sebagaimana Nabi mengajarkan doa kepada kita, doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas. Wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah habis. Wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi,
kekal untuk selama-lamanya. Doa ini Nabi ajarkan kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dan doa ini bisa Bapak Ibu temukan di dalam buku yang ditulis oleh Ustadz kita bersama, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala, dalam buku beliau yang berjudul Kumpulan Doa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahih. Silakan bisa dihafalkan doa itu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua doa-doa kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian kita di sore hari ini dari hati yang paling dalam, mewakili juga keluarga, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Begitu pula semoga bulan Ramadan yang telah kita lewati, Ramadan yang telah meninggalkan kita semua, kelak di yaumil kiamah menjadi saksi di hadapan Allah atas amal-amal salih yang kita lakukan pada bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita seperti biasa. Semestinya kajian kita di Jumat yang kedua Bapak Ibu. Karena satu dan lain hal saya masih udzur, sehingga atas kelapangan waktu yang diberikan oleh Majelis Taklim Nurul Ilmi dan Masjid Pondok Mutiara Sidoarjo, sehingga kajian ini bisa terselenggara di Jumat pekan yang keempat, yaitu di akhir bulan, di bulan ini. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih berbicara kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mausu'ah Al-Manahis Syar'iyyah fi Sahihis Sunnah An-Nabawiyah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, yaitu Ensiklopedi Larangan menurut Al-Quran dan Sunnah yang Sahih. Baik, buku ini terbit 3 jilid Bapak Ibu, terbit 3 jilid. Kita masih berada pada bab akidah, larangan seputar akidah, yaitu tentang yang nomor 3 yang akan kita bahas sore hari ini. Larangan seputar akidah tentang larangan keras terhadap riya dan ancaman berat atas pelakunya. Jadi larangan keras terhadap perbuatan riya dan ancaman berat atas pelakunya. Kalau saya melihat catatan saya terakhir, yaitu selama saya menyampaikan kajian di Masjid Pondok Mutiara atau Majelis Taklim Nurul Ilmi, kalau tidak salah terakhir itu sebelum Ramadan Bapak Ibu, yaitu bulan Maret, kita membahas larangan yang nomor 2, dan itu tuntas. Larangan memiliki sifat nifak, kemunafikan, dan itu sudah kami jelaskan tuntas dan selesai itu materinya. Pada sore hari ini kita akan masuk larangan keras terhadap riya dan ancaman berat atas pelakunya. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, maka sebagai kata pengantar atau muqaddimah, saya ingin menegaskan bahwa penyakit riya adalah penyakit, satu-satunya penyakit yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang ada di jalanan. Ya. Penyakit riya bukanlah penyakit yang menimpa pada orang-orang yang ada di pasar-pasar. Bahkan
yaitu bukan hanya penyakit yang menimpa kepada orang-orang awam. Ternyata penyakit ria ini juga bisa menimpa kepada para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu. Jangankan para penuntut ilmu, ustadz, ya, orang yang menyampaikan ilmu agama itu juga bisa terkena penyakit yang satu ini, yaitu ria. Oleh karena itu, karena penyakit ria ini adalah penyakit yang berbahaya, yang bisa membatalkan amal soleh yang kita lakukan, bisa merusak amal kebaikan yang kita lakukan, maka perlu kiranya sore hari ini kita akan bahas, ya, agar apa? Agar kita jangan sampai melakukan perbuatan ini tanpa kita sadari. Bapak Ibu nanti akan mendapatkan keterangan betapa besarnya dampak buruk bagi mereka yang terkena penyakit ria, ya. Dan biasanya ria ini saudaranya adalah sum'ah. Jadi kalau ria itu menggunakan alat indera mata, kalau sum'ah menggunakan alat indera pendengaran. Kalau ria, orang ingin dilihat orang ibadahnya. Kalau sum'ah, orang yang beribadah ingin didengarkan orang amalannya. Jadi itu sama itu, ya. Jadi sama-sama tidak ikhlas karena Allah. Sama-sama ketika beribadah ingin mendapatkan apresiasi, ingin mendapatkan sanjungan pujian dari ibadah yang ia lakukan. Baik, agar materi kita tertata dengan baik seperti biasa, kalau kita membahas tentang ensiklopedia larangan, selalu yang kita bahas cuma 2 saja Bapak Ibu. Hanya 2 yang kita bahas, tapi penjabarannya panjang. Apa itu yang pertama? Yang pertama yang akan kita bahas adalah dalil-dalil yang terkait tentang ria ini dilarang di dalam agama, bahkan dosa. Ria ini termasuk perbuatan dosa, dilarang di dalam agama. Mana dalilnya? Yaitu yang menunjukkan ria, ya, atau sum'ah merupakan perbuatan-perbuatan yang diancam keras pelakunya, dilarang keras, bahkan dosa. Baik, dosa kecil atau dosa besar, maka tentunya nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua materinya adalah penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Jadi setelah kita paparkan dalil-dalilnya, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, nanti kita akan tingkatkan pembicaraan kita yang nomor 2, penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Baik, kita awali penjelasannya yang pertama lebih dahulu, ya, bukan penjelasan, dalilnya. Kita awali dalil-dalil yang terkait dengan ria, larangan seputar ria, dampak buruk bagi mereka yang melakukan ria. Baik, dalilnya banyak Bapak Ibu, ya, banyak ini sebenarnya. Yang bisa kami sampaikan 10. Loh, 10 ini ya sudah banyak Ustaz. Lebih sebenarnya, lebih, ya, lebih, ya. Baik, kami bisa sampaikan 10 saja. Mudah-mudahan 10 ini mewakili dari sekian banyak dalil tentang masalah ria dan sum'ah. Mana dalilnya? Dalil yang pertama, tolong disiapkan Al-Qur'annya, kita dengarkan bersama Bapak Ibu sekalian. Ya, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, ayatnya Bapak Ibu, ayat yang ke-264. Al-Baqarah 264. Al-Baqarah 264. Kita dengarkan baik-baik, ya, ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan bersama terjemahannya. Al-Baqarah 264. Silakan Abu Hurairah. Wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman. Ya. Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Loh, jangan merusak sodakohmu dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut dari apa yang telah ia berikan. Apalagi ditambah dia menyakiti orang yang memberi sodakonya tersebut. Lanjutkan.
seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer, karena riya atau pamer, maka sodakonya nggak akan diterima oleh Allah. Lanjut. kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Lanjut. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin. Stop. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, tolong sambil dibayangkan. Ulang lagi, perumpamaan orang yang riya itu diumpamakan seperti apa? Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin, Batu licin, di atasnya, yang di atasnya ada debu. terus kemudian, Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, kemudian, maka tinggallah batu itu licin lagi. baik. Seperti itulah amalannya orang riya. Dihapus oleh Allah, satu pun tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti batu licin, di atasnya ada debu atau tanah, ditimpa hujan deras sehingga menjadi bersihlah kembali batu itu, licin kembali tanpa ada tanah atau debu di atasnya. Seperti itulah orang yang beribadah dibangun di atas riya, maka tidak diterima amalannya. Capek-capek beribadah, di akhirat nggak dapat apa-apa. Bayangkan. Terus lanjut, silakan. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Baik, teruskan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Baik, Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengandung dua pelajaran. Al-Baqarah ayat 264 ini mengandung dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang amalan-amalan yang dapat menghapus pahala, perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amal soleh. Jadi kalau saya boleh umpamakan pakai bahasa lain, ini ayat yang tadi kita dengarkan. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang parasit-parasit amal soleh yang bisa melunturkan amal soleh kita. Apa saja? Barusan kita dengarkan tadi Abu Hurairah, yaitu menyebutkan yang pertama, suka undat-undat, ungkit-ungkit pemberian. Apa yang dia berikan kepada orang lain suka diundat-undat, diungkit-ungkit. Kamu kalau bukan karena saya, nggak mungkin kamu bisa seperti ini. Masjid ini Ustaz, kalau nggak ada saya Ustaz, nggak beres Ustaz. Semuanya ini saya Ustaz. Ya, kamu bisa seperti ini kalau nggak karena saya, nggak mungkin. Nah itu, mengungkit-ungkit pemberian. Apalagi ada orang tua itu yang suka undat-undat kepada anaknya. Mama kurang apa sama kamu nak? Oh ya, papa kurang apa sama kamu? Ya, kamu minta PS, papa belikan. Kamu minta ini, apa buktinya? Kurang apa papa? Oh ya, undat-undat. Maka yang kayak begini tidak diterima amalnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau anak nakal, maka jangan mengundat-undat pemberian, yang ikhlas saja. Yang ikhlas saja. Baik, kita lanjutkan. Dan kalau ada anak nakal, mungkin dalam hal ini bisa dinasihati dengan baik, ya. Jangan sampai yang keluar dari lisan orang tua itu keburukan. Karena doa orang tua, ucapan orang tua kepada anaknya itu adalah ucapan yang mustajab, yang didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, jangan suka menvonis anak dengan kalimat-kalimat kata-kata yang buruk. Yang kedua, di dalam ayat ini parasit amal yang kedua, parasit amal yang kedua yang bisa merusak amal ibadah kita selain suka undat-undat, yaitu menyakiti orang yang menerima sedekah, menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah. Tuh, sudah dikasih sedekah, ya, terus kemudian kita sakiti perasaannya. Naudzubillah, nggak boleh. Misalnya dengan dia mengatakan, ya, misalnya dengan dia mengatakan apa ini? Kamu ini selalu meminta-minta, ya. Kamu ini selalu tidak pernah cukup dan seterusnya. Maka nggak boleh yang seperti itu. Ya, jadi kalau memberi sesuatu yang ikhlas saja. Yang ketiga, bersedekah karena riya. Nah, ini masuk kategori perusak amal. Perusak amal. Yang terakhir, yang keempat, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Rukun iman yang nomor 5, iman kepada hari akhir, tidak ia imani, maka amalnya tertolak. Jadi Bapak Ibu kalau ingin bertanya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 264 ini mengandung dua pelajaran.
Pelajaran yang pertama, di dalam ayat ini Allah menunjukkan kepada kita perusak-perusak amal soleh. Perusaknya ada 4 dalam ayat ini. Undat-undat, menyakiti perasaan orang yang menerima sodako, riak ketika sodako. Yang keempat, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sekarang pelajaran yang nomor 2. Pelajaran yang nomor 2 dari ayat tadi, Al-Baqarah ayat 26 tadi. Apa ini? Di dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan bagi orang yang bersedekah atau berinfak karena riya. Apa itu? Amalnya lenyap, tidak berbekas, layaknya tanah di atas batu licin yang tertimpa hujan lebat. Ya. Oleh karena itu ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwasanya amalan orang-orang yang berbuat riya maka dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, itu dalil yang pertama. Sekarang kita lihat dalil kedua. Dalil yang kedua Bapak Ibu. Dalil yang kedua, surat An-Nisa surat nomor 4. Dalil kedua An-Nisa surat nomor 4 ayatnya 38. An-Nisa 38. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Lanjut. Barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah setan itu adalah teman yang sangat jahat. Baik, jelas sekali dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dapat apresiasi, ya, nggak sadar dia. Orang riya itu nggak sadar Bapak Ibu. Misalnya orang berkata kepada saya, Ustadz, iya, Ustadz lihat masjid ini? Iya, saya lihat. Dari atas Ustadz, sampai bawah Ustadz. Iya, kenapa Pak? Semuanya ini saya semua Ustadz. Oh, iya, nggak sadar dia. Ya Allah Ustadz, semenjak kemarin umroh itu Ustadz, ya Allah tenang hati ini Ustadz. Dia pamerkan amalannya semenjak kemarin umroh. Ya, apalagi yang suka selfie dekat Ka'bah, foto, lalu dikirim status supaya orang tahu kalau dia umroh atau haji. Ria, nggak perlu. Amal itu harus ditutup, nggak perlu dipamerkan, nggak perlu. Bapak Ibu sekalian, orang ini, saya ulang ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan, lu coba, ujung-ujungnya Allah mengatakan, siapa yang menjadikan syaitan sebagai temannya, berarti kalau begitu orang yang terkena penyakit riya ini adalah teman syaitan. Teman syaitan. Makanya kata Allah dalam firman-Nya, siapa yang menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah syaitan itu adalah teman yang sangat jahat. Ini jelas sekali. Oleh karena itu maka ini harus kita tinggalkan. Nanti kita lihat tipsnya bagaimana terapi untuk mengatasi penyakit riya, itu nanti kita bahas belakangan Bapak Ibu. Sekarang kita akan lanjutkan, yaitu dalil ketiga. Langsung aja ya, dalil ketiga. Dalil yang nomor 3 yaitu surat An-Nisa. Suratnya sama, An-Nisa, ayatnya 142. Ayatnya 142. Oh. Surat nomor 3 An-Nisa, surat nomor 4 An-Nisa, ayatnya 142. Allah Ta'ala berfirman. Ya, silakan baca Abu Hurairah ayat 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, Terus, tetapi Allah lah yang menipu mereka. ciri-ciri orang munafik Abu Hurairah. 1, Apabila mereka berdiri untuk sholat, bagaimana sholatnya? mereka lakukan dengan malas. Sholatnya males. Orang munafik itu. Ciri nomor 2 Abu Hurairah. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Baik, orang munafik itu cirinya suka kalau beribadah ingin dipuji orang. Itu ciri orang munafik. Jadi dia nggak mau beribadah, malas ibadah kalau nggak dilihat orang. Kalau dilihat orang semangat, ya semangat beribadah. Bapak Ibu sekalian, makanya ada 2 waktu sholat yang tidak disukai oleh orang munafik, waktu subuh dan isya.
Kata Nabi, ada 2 waktu sholat yang orang munafik itu nggak mau mengerjakannya. 2 waktu ini adalah subuh dan isya. Kenapa? Karena di zaman Nabi itu nggak ada lampu, nggak ada lampu. Sehingga kalau di waktu subuh gelap, kalau di waktu isya gelap. Lah orang munafik kalau beribadah nggak mau kalau nggak dilihat orang. Makanya dia malas sholat subuh. Itu cirinya orang munafik. Dan malas sholat isya di zaman Nabi. Karena nggak ada lampu. Karena nggak ada orang yang lihat. Tapi duhur, asar, itu mereka sholat. Karena dia merasa ada orang yang melihat dia. Jadi orang munafik itu, Bapak Ibu sekalian, orang yang penuh dengan kepura-puraan. Ya, ibadahnya itu pura-pura. Ibadahnya itu, apa itu? Istilahnya itu apa? Ingin mendapatkan apa itu, bukan apresiasi, apa itu kalau pejabat itu biasanya apa itu namanya itu ya, pencitraan. Ibadahnya itu pencitraan, Bapak Ibu sekalian. Ini orang riya, ya. Baik, terus ciri berikutnya, kalau zikir bagaimana cirinya orang munafik? Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah, zikirnya mengingat Allah sedikit sekali. Jadi ini adalah materi yang kemarin, bulan Maret kemarin, tentang orang munafik. Bapak Ibu kan tahu, orang munafik ini tempatnya di neraka paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Dan Bapak Ibu harus tahu bahwasannya ada 3 orang penduduk neraka permanen. Hanya 3 orang penduduk neraka abadi. Itu cuma 3 orang. Yang pertama orang kafir, yang kedua orang musyrik, pelaku syirik, yang ketiga munafik. Orang kafir dan pelaku syirik itu ada di surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal, dan seterusnya. Itu ayat yang ke-6, Al-Bayyinah ayat 6. Adapun orang munafik, penduduk neraka abadi, itu disebutkan dalam surat At-Taubah dan An-Nisa. Baik, dan ini saya nggak perlu ulang karena materinya sudah lewat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ciri-ciri orang munafik salah satunya orang kalau beribadah suka riya, ingin dilihat orang. Jadi kalau sholat itu dikhusyuk-khusyukkan. Ya, kalau sholat itu dilama-lamakan, bacaannya dikhusyuk-khusyukkan. Takbiratul ihramnya saja, takbiratul ihramnya seperti 20 tahun hidup di Mekah. Waduh, Allahu Akbar. Waduh, dilihat orang soalnya. Coba kalau nggak dilihat orang, sholat sendiri setelah Al-Fatihah, ya surat favorit, Inna a'toinakal kausar sama Qul huwallahu ahad. Tapi kalau dilihat orang, rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, Masya Allah. Rakaat kedua Ali Imran, Masya Allah. Karena dilihat orang, ya, supaya diakui Masya Allah bacaannya, Masya Allah panjangnya sholatnya dan seterusnya. Oleh karena itu penyakit riya ini menimpa kepada siapapun. Ya, hati-hati. Hati-hati. Ya, makanya menata hati itu jauh lebih susah Bapak Ibu sekalian. Ya, jauh lebih susah. Karena penyakit riya ini adalah penyakit batin, penyakit hati. Ini yang nomor 3. Sekarang kita lanjutkan dalil nomor 4. Dalil nomor 4. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, terutama yang lagi online, saya mohon maaf, minta waktu sebentar untuk mengangkat telepon. Kok dari tadi telepon ini berdering dari rumah? Sebentar, dari tadi berkali-kali ya. Mohon maaf, saya pengen dulu. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekarang dalil yang nomor 5. Dalil yang kelima adalah surat yang ke-8 Al-Anfal. Surat yang ke-8 Al-Anfal ayatnya ayat yang ke-47. Al-Anfal ayat yang ke-47. Surat nomor 8 ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan baik-baik ayat. Silakan Abu Hurairah, terjemahnya.
Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Nah, terus lanjut. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, diperhatikan ini ayatnya. Janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang alias riya. Jelas sekali dalam ayat ini larangan berbuat riya. Dalil yang kelima, Bapak Ibu. Dalil yang kelima, sebentar, saya tidak beritahukan suratnya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, setelah mendengarkan ayat ini, kira-kira ini ada di surat apa Bapak Ibu? Bacaan ini ada di surat apa? Nah, ini mestinya harus ada hadiahnya ini. Ya. Baik, begini bacaannya. Kira-kira ini surat apa ini? Allah Ta'ala berfirman. Nah, surat apa ini? Al-Ma'un. Ya, surat nomor 107. Al-Ma'un. Ayat 4 sampai 7. Ayat 4 sampai 7. Silakan Abu Hurairah terjemahannya. Celakalah orang yang sholat. Silakan. Maka celakalah orang yang sholat. Siapa itu yang masuk kategori sholat orang yang celaka? Celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa maksudnya orang yang melalaikan sholat? Waktunya, sering melalaikan waktunya. Subuh mau subuh kesiangan, duhurnya mau asar, asarnya mau masuk waktu maghrib, maghribnya mau masuk isya, isyanya sudah melewati tengah malam, sering keluar dari waktunya yang telah ditetapkan. Atau mungkin dia sudah mulai meninggalkan salah satu waktu sholat. Subuh sholat, duhurnya hilang, duhur kepegang, asarnya lepas, asar sholat, maghribnya hilang, maghrib sholat, isyanya ketiduran, isya sholat, subuhnya hilang, begitu seterusnya. Bahkan ada juga di antara mereka yang tidak mengerjakan sholat. Baik, ini terus ciri yang kedua, orang-orang yang masuk kategori celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Silakan. Yang berbuat riya. Sholatnya berbuat riya. Terakhir, dan enggan memberikan bantuan, enggan memberikan sedekah kepada fakir miskin, enggan memberikan infak kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi inilah dalil yang kelima. Sekarang kita masuk dalil ke-6 sampai ke-10, semuanya ada di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalam Al-Qur'an. Jadi seimbang ya. 5 dalil ada di Quran, 5 dalil ada di hadis Nabi. Dalil ke-6, kitabnya nggak ada ini, saya bacakan aja yang nomor 6 ini. Dalil ke-6 kitabnya nggak ada, saya bacakan. Dalil ke-6, hadis riwayat At-Tabrani. Bisa kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, juz yang ke-8, halaman 553, jilid 8, halaman 553. Merinding saya kalau baca hadis ini. Bagi Bapak Ibu yang punya tafsir Ibnu Katsir, silakan nanti bisa dicek jilid 8, yaitu halamannya 553. Mungkin beda cetakan, beda halaman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, langsung aja dicari tafsir Ibnu Katsir, terutama yang ketika menjelaskan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Nah, dicek, dicari, nah nanti bisa dibaca. Nanti ketemu hadis ini. Bapak Ibu akan menemukan hadis yang akan kami baca ini. Apa itu? Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fi jahannama lawadiyan tasta'idu jahannam min dzalikal wadi fi kulli yaumin 400 marrah." Apa artinya? Sesungguhnya di neraka jahanam terdapat satu lembah. Jadi di dalam neraka itu ada satu lembah, di mana neraka jahanam berlindung kepada Allah dari lembah tersebut setiap hari 400 kali. Di dalam neraka ada lembah. Nerakanya berlindung kepada Allah dari lembah itu. Saking dahsyatnya adab itu,
berlindung tiap hari 400 kali. U'idda dzalikal wadi lil mura'ina min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lembah tersebut disediakan untuk orang-orang yang suka berbuat riya dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusus umatnya Nabi yang riya tempatnya di situ. Neraka itu loh, takut sama Allah, berlindung kepada Allah dari lembah tersebut. Saking dahsyatnya siksaannya, dan lembah itu khusus untuk pelaku riya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengerikan ini Bapak Ibu. Penyakit yang satu ini, riya, tidak ikhlas dalam beramal. Hati-hati ya. Baik, ini dalil ke-6. Dalil ke-6. Dalil ke-7. Nah, buka kitab. Kitabnya ada. Sahih Targhib jilid 1. Kebanyakan di situ nanti. Yang sudah dibuka tolong jangan ditutup karena nomornya berdekatan. Kita dengarkan. Yaitu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 26. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 26. Ya. Riwayatnya Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 26. Ya, dibaca dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an. Silakan. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man samma'a sama Allahu bihi, wa man yura'illahu bihi. Silakan. barang siapa yang memperdengarkan amalnya, niscaya Allah akan memperdengarkan niatnya, dan barang siapa yang memamerkan amalnya, niscaya Allah akan memamerkan niatnya. Baik. Lihat Bapak Ibu sekalian, siapa yang memperdengarkan amalnya, Allah akan memperdengarkan niatnya. Dan siapa yang memamerkan amalnya, Allah akan pamerkan niatnya. Di hadapan siapa? Di hadapan manusia nanti di hari kiamat. Jadi Allah akan datangkan seorang hamba yang ketika semasa hidup di dunia beramal suka riya, suka pamer, suka ingin dilihat orang. Itu nanti akan Allah umumkan di depan manusia. Ini loh, orang-orang yang ketika di dunia yaitu melakukan ibadah itu karena kalian, bukan karena aku. Maka ada satu riwayat hadis nanti kita dengarkan yang cukup mengerikan. Apa katanya Allah? Allah mengatakan kepada hamba itu, silakan kau minta pahala sama mereka, jangan minta pahala sama aku. Karena kau beribadah karena dia, kau beribadah bukan karena aku. Minta pahala sama dia. Digitukan sama Allah. Tuh bayangkan. Makanya kasihan pelaku riya ini sudah capek-capek beribadah, mati-matian beribadah, nggak dapat apa-apa. Ya, seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena dihapus amalannya oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya nanti kita akan sebutkan tipsnya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu dalil yang ke-7. Ini saya barusan menerima pesan dari ibu-ibu. Afwan Ustadz, dalil ke-4 belum dibahas. Oh iya toh? Apa kelewatan tadi? Dalil pertama Al-Baqarah ayat 264. Betul ya? Betul. Dalil kedua surat An-Nisa ayat 38. Betul. Dalil yang ketiga surat An-Nisa ayat 142. Betul ya, ciri orang munafik. Dalil yang keempat Al-Anfal ayat 47. Sudah kan tadi? Al-Anfal ayat 47. Dalil yang kelima surat Al-Ma'un ayat 4-7. Nah, berarti sudah semua ibu-ibu sekalian, ya. Terus sekarang dalil ke-6 yang tadi tentang lembah, lembah yang ada di neraka jahanam yang dikhususkan untuk umat Muhammad SAW yang berbuat riya. Baik, yang ke-7 barusan kita dengarkan. Sekarang dalil ke-8. Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 30. Dalil yang nomor 8, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 30. Ya, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 30. Silakan. Dari Rubai bin Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami, sedangkan kami pada saat itu sedang membicarakan Al-Masih Ad-Dajjal. Maka beliau bersabda, maukah kalian aku beritahu sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian
dari Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi ceritanya Bapak Ibu, para sahabat ketika bersama dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata para sahabat pada waktu itu sedang membicarakan tentang Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, loh Ustadz, Nabi Isa itu gelarnya juga Al-Masih Ustadz. Dajjal itu ya Al-Masih. Iya, saya sudah sampaikan ini kemarin di Puri Indah ya, di perumahan Puri Indah sudah saya sampaikan tentang seputar yaitu Nabi Isa. Karena materi saya di perumahan itu rutin membahas kitab yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yusuf Ustadz Abu Ubaidah ya, As-Sidawi hafizahullah taala. Kitabnya yang beliau tulis adalah membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu yang kemarin kita bahas adalah hadis yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Bapak Ibu, ada dua makhluk ciptaan Allah yang bergelar Al-Masih. Yang pertama Nabi Isa alaihissalam, Isa Al-Masih. Yang kedua Dajjal, Al-Masih Dajjal. Makanya Nabi mengajarkan doa kepada kita, yaitu ketika di akhir sholat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Masihid dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Maka kata para alim ulama, kalau gelar Al-Masih itu ditempelkan dengan Nabi Isa alaihissalam, Isa Al-Masih, maknanya ada dua. Maknanya ada dua. Makna yang pertama, masaha, mim sin ha. Al-Masih, mim sin ha, masah, itu artinya mengembara. Mengembara. Karena memang Nabi Isa alaihissalam suka mengembara. Makanya Isa Al-Masih, Isa yaitu beliau orang yang suka mengembara. Makna yang kedua adalah masaha itu menyentuh atau mengusap. Masaha, mengusap. Makanya Nabi Isa kalau mengobati orang di waktu itu dengan usapan tangannya, dengan izin Allah sembuh. Seperti orang buta diusap oleh tangannya Nabi Isa alaihissalam sembuh. Orang terkena penyakit kusta diusap dengan tangannya Nabi Isa, dengan izin Allah sembuh. Jadi mengusap itu kalau melekat kepada Nabi Isa maknanya dua, mengembara dan mengusap. Kalau Dajjal dikasih gelar Al-Masih Ad-Dajjal, maknanya cuma satu, terhapus. Terhapus, bukan mengusap, terhapus. Apa maknanya? Karena Dajjal itu salah satu matanya itu terhapus. Makanya Dajjal itu picek sebelah, buta sebelah, dan tidak punya alis mata. Jadi rata sebelah, terhapus. Yang satu ada, yang satu tidak ada, terhapus. Itu Dajjal. Makanya tadi disebut, yaitu para sahabat sedang berbincang-bincang tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu jangan salah, loh kok sama-sama gelarnya, sama-sama Al-Masih, beda. Kalau Nabi Isa tadi sudah saya sebutkan, kalau Dajjal tadi sudah kami sebutkan pula. Dan tidak ada orang yang bisa membunuh Dajjal kecuali Isa alaihissalam, kecuali Isa. Dan nanti akhir hidupnya Dajjal ini adalah di Palestina, terbunuhnya di Palestina, di sebuah tempat namanya Bab Lut. Tempat itu sudah ada sekarang, matinya di situ nanti Dajjal. Jadi pertama kali Nabi Isa melihat Dajjal itu di Syria. Saat Nabi Isa alaihissalam turun dengan bergelantung di sayap malaikat. Hadisnya kan begitu bunyinya, riwayat Muslim yang panjang. Maka pada saat itu waktu subuh. Dan di situ sudah ada Imam Mahdi. Berarti ada 3 orang yang hidup satu zaman. Imam Mahdi ini anak keturunannya Rasul yang terakhir. Dan menurut Ahlussunnah Imam Mahdi ini dari jalurnya Hasan. Menurut Ahlussunnah. Tapi kalau menurut Syiah, Imam Mahdi ini dari jalur Husain. Gitu ya, dari jalur Husain. Yang benar itu dari jalur Hasan. Kalau menurut riwayat, baik Imam Mahdi. Namanya Imam Mahdi seperti nama Nabi kita, Muhammad. Nama bapaknya Imam Mahdi seperti nama bapak Nabi kita, Abdullah. Ya, ini keluar di akhir zaman ini Imam Mahdi. Yang kedua Nabi Isa hidup satu zaman. Yang ketiga Dajjal. 3 orang ini hidup di satu zaman. Nah ketika sholat subuh, maka yang mengimami Imam Mahdi, makmumnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa jadi makmum, yang mengimami anak keturunnya Rasul. Katanya para alim ulama, berarti ini menunjukkan Nabi Isa ketika nanti turun tidak bawa syariat baru. Gak bawa syariat baru. Syariatnya mengikuti syariatnya anak cucunya Rasul yang terakhir ini. Buktinya cara sholatnya, ikut cara sholatnya Imam Mahdi. Ya pakai ruku, pakai itidal, pakai sujud, begitu seterusnya. Waktu itu sholat subuh itu datangnya. Lah setelah sholat subuh keluar, Nabi Isa melihat Dajjal. Dan Dajjal meleleh. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Tidak ada satupun orang kafir yang mencium aroma nafasnya Nabi Isa, melainkan pasti mati, kata Nabi. Pasti mati. Tidak ada satupun orang kafir yang mencium aroma nafasnya yaitu Nabi Isa, melainkan pasti mati. Dan aroma nafasnya Nabi Isa baru bisa tercium sepanjang mata memandang. Itu kalau orang kafir, kalau orang beriman tidak. Iya. Baik, jadi ini Nabi Isa dan Nabi Isa mengejar Dajjal, lalu kemudian tertangkap yaitu di Palestina dan dibunuh di satu tempat namanya Bablut. Kata Nabi tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Isa ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Baik, sahabat sedang berbicara tentang Dajjal. Katanya Nabi, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal." Silakan, apa kata Nabi? Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian dari Al-Masih Ad-Dajjal? Kata Nabi kepada para sahabat, apa mau kalian? Apakah kalian mau aku beritahukan satu perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal, daripada Dajjalnya? Itu ada perkara yang lebih ditakutkan oleh Nabi. Makanya ada buku, silakan dibeli. Buku itu ditulis oleh ustadz kita juga, yaitu Ustadz Abu Yahya Badrussalam, hafizahullah ta'ala. Judulnya adalah yang ditakutkan Nabi atas umatnya. Kalau tidak salah ada 12. Nabi itu mengkhawatirkan umatnya itu ada 12. Salah satunya ini. Ada yang lebih Nabi takutkan menimpa umatnya daripada Dajjal. Dajjal itu nggak seberapa. Ada perkara yang lebih Nabi khawatirkan. Apa itu? Fakulna bala ya Rasulullah. Silakan kata para sahabat. Kami menjawab, Ya. tentu ya Rasulullah. Tentu. Apa itu perkara apa wahai Rasulullah? Kan Dajjal ini perkara besar Bapak Ibu. Perkara besar loh Dajjal ini. Ternyata ada yang lebih besar daripada Dajjal. Yang paling Nabi khawatirkan menimpa umatnya. Faqala, Nabi menjawab, asyirkul khafi an yakumar rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yura min nadari rajul. Silakan. Beliau bersabda, syirik yang samar. Syirik yang tersembunyi, syirkul khafi. Khafi itu tersembunyi. Tersembunyi. Ulang lagi. Yang benar tersembunyi. Syirik yang tersembunyi, Apa itu maksudnya syirik yang tersembunyi? yaitu seseorang mendirikan sholat, lalu dia memperindah sholatnya Kenapa? karena merasa ada orang yang melihat sholatnya. Seperti itu. Karena dia tahu ada orang yang memperhatikan sholatnya. Sholatnya diperbagus, dilama-lamakan, dikhusyuk-khusyukkan. Jadi intinya kalau gitu apa Ustaz? Ria. Itu penyakit yang paling Nabi khawatirkan menimpa umatnya. Ria. Itu. Makanya Nabi itu ketika mengajarkan kita manasik haji, manasik umroh, itu ketika sampai di tempat mikot, ya sekarang terkenal dengan Bir Ali kan, atau nama yang betul itu Zulhulaifah, 12 km dari kota Madinah, Bapak Ibu sekalian. Apa yang Nabi baca? Mohon maaf ini Bapak Ibu, mohon maaf. Sekarang ini kan lagi musim manasik, ya, manasik haji, ya. Karena tahun ini haji dibuka kan begitu ya. Kemarin saja saya memberikan kajian di mana ini? Masjid Al-Maghfirah di Rungkut Asri, Masjid Al-Maghfirah. Pada saat taklim itu sedang diadakan manasik haji. Beberapa kali pertemuan. Saya kaget juga, oh sudah ada manasik, berarti alhamdulillah tahun ini betul-betul sudah dibuka. Lah, rata-rata buku yang dibagikan oleh Depak, yang dikalungkan di leher itu, yang tebal itu nggak ada niat yang akan saya sampaikan ini, nggak ada, nggak tercantum di situ. Nah, tercantum. Padahal itu diajarkan oleh Nabi itu. Apa Ustaz? Niat yang Nabi ajarkan itu adalah ketika di mikot mau menjalankan ibadah haji atau umroh, yaitu niat yang berbunyi labbaika Allahumma hajjat, Allahumma hadihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'a. Artinya labbaika Allahumma hajjat, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah haji. Allahumma hadihi hajjatun la riya'a fiha wala sum'a. Ya Allah, ibadah hajiku ini tanpa riya, tanpa sum'a, tanpa ingin dilihat orang dan tanpa ingin didengarkan orang. Riwayatnya Ibnu Majah. Nggak ada itu di buku Depak. Nggak ada. Tapi kalau ikut manasiknya, manasik travel sunnah, ada.
yang bimbing ustadz-ustadz kita, travel sunnah ada. Buku yang diterbitkan ada. Ya, ada. Ya. Bahkan buku yang diterbitkan oleh Ustadz Yazid Jawas hafizahullah taala yang bisa dilipat itu tentang manasik umroh dan haji. Lah itu ada, itu saya baca. Oh, ada, Masya Allah. Nah, ini yang benar. Itu ada. Ya, makanya kalau berangkat menunaikan ibadah umroh atau haji, jangan salah cari travel. Carilah travel atau biro, ya, atau KBIH yang sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak eman, sudah capek-capek meninggalkan keluarga di tanah air, biayanya tidak sedikit, waktunya lama, ya, ternyata di sana melakukan bid'ah, menyelisih sunnah, eman, ya. Oleh karena itu, maka dalam hal ini Ustadz ada yang bilang ngikuti travel sesuai sunnah itu mahal, Ustaz, mahal. Kenapa ya ngikuti sunnah itu kok identik mahal itu ya? Pondok ya gitu, pondokan sunnah itu mahal-mahal. Iya, mahal-mahal, biaya masuknya mahal. Iya, seperti itu. Padahal banyak anak-anak kaum muslimin yang punya kemampuan dalam sisi hafalan gak bisa diterima. Karena apa? Karena gak punya biaya. Ya. Makanya tolong doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah memiliki pondok pesantren yang gratis, gitu. Seperti itu. Ya, jadi nanti ditopang oleh jamaah-jamaah yang lain yang memiliki kelebihan harta. Kasihan mereka, ya. Baik, kenapa kalau sudah berbau sunnah itu mesti untuk regani gitu loh, mahal. Ya jangan gitu loh. Ya kenapa mahal-mahal ya. Baik. Kita lanjutkan ya. Itu tadi dalil yang nomor 8. Jadi ada perkara yang paling Nabi takutkan atas umatnya yaitu riya. Dalil ke-9. Hampir mirip ini, hampir mirip. Dalil ke-9 Sahih Targhib wa Tarhib nomor 31. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 31. Silakan. Dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu an. Ayo dibaca. Dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar lalu bersabda. Ya, kita dengarkan ini. Ya ayyuhan nas, iyyakum wa syirkas sarair. Silakan. Wahai sekalian manusia. Duh, beda-beda loh nanti namanya. Ada syirkul khafi. Tadi sudah syirik tersembunyi. Sekarang barusan kita dengarkan syirkas sarair. Ya, silakan. Ulang lagi. Wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia, jauhilah syirik yang tersembunyi. Syirik yang samar-samar. Jauhilah syirik yang samar-samar. Nah, ya. Sarair, syirik yang samar-samar. Ya, boleh juga syirik yang tersembunyi, boleh. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkus sarair? Silakan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik yang samar-samar? Apa syirik yang samar-samar itu wahai Rasulullah? Silakan. Beliau bersabda, ya. Seorang laki-laki mendirikan sholat, lalu dia bersungguh-sungguh memperindah sholatnya. Lalu karena dia mengetahui ada orang yang melihatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi nanti nama lainnya riya itu macam-macam nanti. Kita akan bahas nanti. Baik, ini dalil ke-9. Dalil yang ke-10 terakhir, dalil penutup nomor 10. Dalil yang ke-10 adalah tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomornya nomor 32. Nomor 32. Lu sudah ditutup? Belum. Ya. Kan masih dalil ke-10. Ya, silakan. Nomor 32 dibaca dari Mahmud bin Labid. Silakan. Dari Mahmud bin Labid radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini riwayat Ahmad, Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Loh, syirkul asghar, syirik kecil. Loh, silakan. Ayo. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian. Perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian. Apa itu Abu Hurairah? Adalah syirik kecil. Loh, syirik kecil. Sudah ada tadi nama syirik tersembunyi. Ada syirik samar-samar. Ada syirik kecil. Ya, jadi nama lainnya riya itu banyak. Semuanya syirik. Ya, tapi syiriknya kecil atau syirik tersembunyi, syirik samar-samar. Ya. Lanjut terus.
Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Silakan. Para sahabat bertanya, Ya. apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya. Silakan. Beliau menjawab, riya. Ria. Syirik kecil itu ria. Oh. Baik, dari 10 dalil ini maka sekarang kita akan membahas penjelasan dari dalil-dalil tersebut. Penjelasannya lumayan agak panjang Bapak Ibu, bisa dicatat saja atau kalau tidak diingat-ingat saja. Di antaranya yang akan kami sampaikan terkait dengan masalah riya ini, yang pertama adalah penjelasannya definisi riya dan sum'ah. Definisi riya dan sum'ah. Apa definisinya riya dan sum'ah? Ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang kedua bentuk-bentuk riya. Sebab banyak bentuknya riya itu banyak. Ada orang itu riya itu dalam hal agama dan badan. Ada masalah agama dan badan. Nanti kita kasih contoh-contohnya. Ya. Jadi kalau dilihat orang itu, bibirnya berkomat kami. Supaya dilihat orang dia lagi zikir. Padahal itu ngitung utangnya itu. Ya, wingi utang do kene sakmene. Itu. Ya, supaya dilihat orang, ya Allah, orang itu. Ada orang yang ketika Senin Kamis di siang hari, ya bibirnya dikeringkan, jalannya agak sempoyongan dikit. Supaya dikatakan orang Senin Kamis kaya wong iki. Banyak modelnya riya ini banyak. Nanti bentuk-bentuk riya banyak, ya seperti itu, ya. Ada yang suka taklim, suka rajin taklim, seneng taklim. Tapi kalau taklim kepingin foto sama ustadznya, ini loh ustadz, nanti di share status, saya foto ustadz, maaf ini, sama ustadz kita kondang misalnya, yang nggak saya sebut lah namanya, ustadz kondang. Banyak, kalau taklim parkir aja nggak cukup, ya. Kalau ada kajian parkir nggak cukup. Untuk apa taklim itu? Ingin foto sama ustadznya, terus di share status. Inilah aku barusan foto sama ustadz. Oh, iya. Jadi bukan diambil ilmunya, bukan. Tapi ingin foto dengan sang ustadz. Ya, banyak riya itu banyak bentuknya nanti, bentuk-bentuknya. Itu yang nomor 2. Nomor 3, macam-macam dan perbedaan syirik. Nanti kita bagi 2. Syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, syirik kecil ini ya riya ini nanti kita bahas. Ya, itu nomor 3, macam dan perbedaan syirik. Yang nomor 4, ciri-ciri dan tanda-tanda orang yang terkena riya. Makanya panjenengan kalau tahu tanda-tandanya ini, panjenengan bisa mendeteksi, menjadi tolak ukur bagi kita. Ya, lola ya, saya ini kalau soal ibadah sendirian kok males. Tapi kalau ada banyak orang kok semangat. Waduh, kena riya saya ini. Makanya nanti tak kasih tanda-tandanya. Ya, jadi itu nanti bisa dijadikan barometer, tolak ukur. Ya, apakah kita ini terkena riya ataukah tidak? Ciri-ciri tanda-tanda orang riya. Itu materi nomor berapa itu? 4. Hah? 1, 2, 3, 4 ya. Yang nomor 5, hukum riya. Hukumnya riya. Dosa kecil apa dosa besar? Nanti kita akan lihat. Yang keenam, keadaan orang yang terkena riya. Kan begini Bapak Ibu. Ada orang itu yang terkena riya mulai dari awal ibadah. Contoh sholat. Sebelum takbiratul ihram, dalam hatinya itu sudah terbesit ingin dilihat orang. Misalnya dilihat mertua atau calon mertua. Mulai awal sholat sudah kena. Itu katanya para alim ulama, maka mulai takbir gak diterima sholatnya. Tapi yang paling bahaya itu, kalau riya itu ada muncul di tengah-tengah ibadah. Contoh. Sholat asar 4 rakaat. Atau sholat maghrib aja lah, 3 rakaat. Allahu Akbar. Rakaat pertama masih selamat, masih ikhlas karena Allah. Begitu rakaat kedua bangkit, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia mendengar di suara di belakang ada orang yang mengucapkan takbiratul ihram dan dia tahu suara itu berasal dari siapa. Misalnya orang yang ditokohkan atau mertuanya. Allahu Akbar.
mulai dipanjangkan. Kena riaknya itu di tengah-tengah. Ya apa ini kira-kira sholatnya? Ya, diterimanya itu yang mana? Rakaat keberapa yang diterima? Makanya nanti akan ada dalil, saya akan sampaikan dalam bab ini. Ada orang itu yang ketika sholat, pahala sholat yang diterima cuman 1/10. Ada yang cuman 1/9, 1/8 kata Nabi, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Gak sampai 50%. Mentok 1/3. Kenapa? Karena bisa jadi ketika sholat dia membayangkan sesuatu yang ada di luar sholat. Bisa jadi ketika sholat dia terkena riya. Makanya pahalanya terus tambah berkurang. Terus berkurang. Nah, ini kan bahaya ini. Baik, itu materi nomor berapa tadi? 6 ya. Yang ketujuh, terapi agar selamat dari riya. Nomor 7. Terapi agar selamat dari riya. Gimana? Solusinya gimana? Tipsnya. Ya. Itu terapi tips agar selamat dari riya. Yang nomor 8 materi penutup, materi nomor 8 terakhir, yang ke-8 beberapa perkara yang bukan termasuk riya. Apa saja yang tidak termasuk riya itu nanti kita akan sebutkan. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas sesuai dengan alokasi waktu saja yang ada ya. Baik, kita awali yang pertama dulu. Tolong diingatkan saya. Yang pertama tadi apa tadi? Definisi. Ya, definisi riya. Definisi riya. Baik. Kita akan lihat ini. Definisi riya. Bapak Ibu sekalian, riya berasal dari bahasa Arab kata kerja ro'a. Kita kalau belajar bahasa Arab, ro'a. Ro'a artinya bermakna memperlihatkan. Jadi riya itu asal katanya dari kata kerja ro'a, yang artinya memperlihatkan. Berarti kalau begitu riya itu secara istilah, ini saya nukilkan perkataannya Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir Al-Qurtubi juz 20 halaman 144. Begini katanya Imam Al-Qurtubi, riya itu adalah hakikatur riya talabu ma fid dunya bil ibadah wa asluhu talabul manzilati fi qulubin nas. Riya itu hakikatnya adalah mencari apa yang ada di dunia dalam dengan ibadah, dan pada asalnya adalah mencari posisi tempat di hati manusia. Jadi kalau mau disimpulkan, definisi riya ini adalah ibadah untuk mencari perhatian manusia, sehingga banyak orang yang memuji dia, banyak orang yang mengagungkan dia. Jadi intinya ibadahnya pencitraan, ibadahnya ingin mendapatkan apresiasi. Itulah riya. Dan yang saudaranya riya ini namanya sum'ah, beribadah ingin didengarkan orang. Jadi kalau riya berkaitan dengan indera mata, kalau sum'ah berkaitan dengan indera telinga. Ya, indera telinga. Idul Kurban sebentar lagi ya, 2 bulan lagi ya. Bulan depan ini tanggal 1 Juni itu 1 Zulqa'dah. 1 Juni itu 1 Zulqa'dah. Jadi nanti akhir Syawal itu 31 Mei. Itu akhir Syawal itu nanti. 1 Juni itu 1 Zulqa'dah. Berarti bulan depannya berikutnya itu nanti Zulhijjah. Ketika Idul Kurban, ada orang bilang sama saya, Ustaz, lihat hewan kurban itu Ustaz. Iya. Yang mana Pak? Yang sapi itu Ustaz. Oh iya. Yang paling besar itu Ustaz. Iya. Itu kurban saya Ustaz. Riya ini. Riya. Iya. Itu kurban saya Ustaz. Paling gede dewi Ustaz. Masya Allah. Ya. Jadi dia tidak sadar. Ada ibu-ibu berkata kepada saya, ya Allah Ustaz, semenjak saya itu puasa Senin Kamis, ya Allah Ustaz, semenjak saya kemarin pulang umroh itu hati saya, ya Allah Ustaz, semenjak saya Ramadan kemarin saya itu aktif sholat qiyamul lail di Masjid Pondok Mutiara, itu hidup saya. Ya, dia tampilkan semua apa yang dia lakukan. Nggak boleh ini ya, habis nanti amalnya. Jadi ibadah itu tolong dirahasiakan saja. Ya, baik. Kita lanjutkan. Dulu para ulama Bapak Ibu kalau ingin tahu puasa Senin Kamis, istrinya nggak tahu.
Jadi istrinya kalau menyuguhkan makanan ke suaminya, dia pakai alasan, aku masih kenyang. Aku masih kenyang. Aku masih kenyang, belum berselera. Daripada nanti nggak kemakan, masih kenyang. Begitu maghrib baru makan. Rupanya dia puasa Senin Kamis. Jadi istrinya nggak tahu. Bayangkan, dirahasiakan amal itu. Ya, dan itu yang afdal. Baik, nanti baca Quran pakai mic, pengeras suara. Gak usah. Iya, kan banyak kalau tadarus Quran di bulan Ramadan, baca Quran pakai pengeras suara. Nggak usah, apalagi wanita lagi. Suara wanita bisa menimbulkan fitnah. Maka jangan dilakukan ini. Ini yang pertama, definisi riya. Nomor dua. Nomor dua apa tadi? Yang nomor dua, bentuk-bentuk riya. Nah, ini. Bentuk-bentuk riya, yaitu ada 5, Bapak Ibu sekalian. Ada 5. Yang pertama, riya dalam agama dan badan. Contohnya ini contohnya riya dalam masalah agama dan badan. Langsung aja ya, tak kasih contoh. Misalnya memperlihatkan rambut yang acak-acakan alias kusut supaya dianggap orang yang terlalu sibuk urusan agama sehingga tidak sempat merapikan rambutnya, ya. Rambutnya acak-acakan, ya. Terus kemudian bajunya itu layaknya baju yang dipakai oleh orang-orang miskin supaya orang menganggap dia itu orang yang zuhud, orang yang tidak peduli dengan dunia, orang yang mementingkan akhirat. Makanya rambutnya acak-acakan, bajunya kusut, padahal kaya raya orang ini. Mohon maaf ini Bapak Ibu, ini bukan zuhud, kempro ini. Ya, Bapak Ibu tahu, katanya Nabi, nih kitabnya saya bawa nih, jilid 4. Ada di sini Bapak Ibu sekalian, ada. Nanti saya tunjukkan nomornya. Kata Nabi, barang siapa yang memiliki 4 hal ini, maka orang itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Bahagia dunia sudah, dunia bahagia, akhirat bahagia sudah. Siapa yang punya 4 ini? Lihat, dengarkan baik-baik Bapak Ibu. 4 ini apa? Siapa yang memiliki istri soleha, rumah yang besar mewah, kendaraan nyaman, plus punya tetangga yang soleh, punya istri soleha, rumah magrung besar. Loh, ayo. Apa begini orang dikatakan bukan zuhud? Rasul itu orang paling zuhud, tapi Nabi sendiri yang mengatakan, siapa yang punya istri soleha, rumah besar, kendaraan nyaman, tetangganya tetangga yang soleh, bahagia sudah. Ayo. Berarti zuhud itu tidak identik meninggalkan pernak-pernik duniawi. Tidak kerja, tidak mau kerja, liani wiritan, tok zikir. Ya tidak benar ini. Ini bukan zuhud. Bapak Ibu tahu sih artinya zuhud itu? Zuhud itu kata para alim ulama, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Itu orang zuhud. Beda sama warok. Warok itu adalah meninggalkan apa-apa yang bisa membahayakan dirinya. Contoh ini. Warok, contohnya orang warok. Saya kasih contoh orang warok. Dia tidak berzina. Dia tidak minum khamr. Dia tidak mencuri. Dia tidak melakukan perbuatan syirik. Dia tidak melakukan perbuatan bid'ah. Kenapa? Karena bisa membahayakan dirinya. Itu namanya orang warok. Mudah-mudahan kita termasuk orang warok. Kenapa? Karena kita tidak melakukan maksiat dosa. Itu orang warok. Tapi zuhud lebih dari itu. Semua perbuatan yang hukumnya mubah padahal boleh ditinggalkan. Karena menurut dia tidak manfaat untuk akhirat. Contoh, guyonan. Guyonan itu kan boleh sesama teman. Bercengkrama, guyonan sama teman kan tidak dilarang. Tapi orang zuhud, dia menilai, ini kalau waktu saya tak pakai guyonan terus, apalagi di media sosial, terus guyonan dan seterusnya, waktu saya habis. Kapan saya baca Qur'annya? Kapan saya baca kitab para ulama? Masih banyak ayat-ayat Qur'an yang belum saya hafal. Jadi orang zuhud itu hitung-hitungan masalah akhirat. Itu zuhud. Ya. Pergi sama istri, keluar, ya jalan-jalan. Namanya saja suami istri. Kan diperbolehkan jalan-jalan. Apalagi suami istri. Boleh. Tapi orang zuhud, hitung-hitungan. Iya. Ngapain berlama-lama di mall? Tempat ini tempat yang disukai oleh syaitan. Mestinya kita itu berlama-lama di majelis taklim. Maka dia perintahkan istrinya, jangan lama-lama ya. Tempat ini adalah tempat yang dibenci Allah dan disukai oleh syaitan. Ayo,
Apa yang kau butuhkan tak antarkan sama aku, setelah itu kita pulang. Itu orang zuhud. Ini ndak orang zuhud, ya. Salah pemahamannya, ya. Jadi nggak mau dunia orang kaya raya, tapi sandalnya, bajunya, pakaiannya, yaitu seperti layaknya orang-orang miskin, supaya dikatakan itu adalah orang yang zuhud, tidak mau duniawi. Oh, bukan, ya, seperti itu. Jadi salah memahami, yaitu masalah zuhud, ya. Coba Abu Hurairah jilid 4 yang tadi saya janjikan, 1914 1914 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu, yang poin B ada ya, poin B ya, diriwayatkan dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi kalau kita ingin tahu Sa'ad bin Abi Waqqas, lihat yang A, yang poin A, nanti ketemu dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada kan poin B? Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim. Ya, betul, ya. Langsung aja artinya, silakan. Rasulullah SAW bersabda, silakan. Ayo. Rasulullah SAW bersabda, Isinya. ada 4 perkara yang termasuk kebahagiaan. 4 perkara termasuk kebahagiaan. Apa saja itu? Wanita atau istri yang soleha, Punya istri, pasangan hidup yang soleha. Yang pertama. Yang kedua, tempat tinggal yang luas, tempat tinggalnya luas, rumahnya luas. Terus nomor 3, tetangga yang baik, tetangga yang baik. Nomor 4, dan kendaraan yang menyenangkan. kendaraan yang menyenangkan, yang nyaman, yang enak kendaraannya. Bapak Ibu mohon maaf, rumahnya besar, perabotannya lux, ekspensif, tetangganya orang baik-baik, soleha tetangganya. Terus kendaraannya mewah, tapi istrinya khianat, kiamat, gak akan bahagia sudah. Ya, seperti itu. Bu, saya mau tanya sama ibu-ibu, tolong dijawab Bu. Saya mau tanya, ibu-ibu pilih mana? Punya seorang suami yang soleh, tapi dia miskin, atau kaya raya milioner tapi tidak soleh? Pilih mana Bu? Loh ya Pak, kaya yang soleh, ya, yang soleh ya kaya yang soleh. Loh bisa Pak, wis krungu ya, dengar ya. Nah, itulah wanita zaman sekarang, ya. Beda zaman dulu, para sahabat-sahabat Nabi dari kalangan wanita, mereka memilih akhirat. Nggak apa-apa miskin, yang penting punya suami soleh, ya. Itu. Iya, tetap kaya itu tetap ngikut terus ya. Padahal kita loh, ibu-ibu loh sudah kaya. Saya tanya sama ibu-ibu, kira-kira panjenengan mau tidak Bu? Panjenengan mau tidak? 2 mata panjenengan itu diambil dihargai 20 miliar. Mau tidak? Dikasih 20 M tapi tanpa punya mata. Mau? Nggak mau. Berarti tubuh kita ini kaya loh. Kaya, buktinya nggak mau dikasih 20. Ya kalau duit soalnya Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, saya yakin nggak mau sekalipun ada uangnya. Kenapa? Karena mata ini adalah cakrawala. Dunia ini kita bisa melihat segala hal. Ya, oleh karena itu nikmat diberi bisa melihat ini. Baik, ini yang pertama ya, riak dalam agama dan badan. Terutama ada juga matanya dicekung-cekungkan, bibirnya dikering-keringkan supaya dianggap orang rajin puasa. Termasuk dahinya, ya, itu digosok sampai hitam supaya disebut orang yang rajin. Ya Allah rek baduke ireng rajin tahajud, padahal ndak, itu dibentuk-bentuk. Itu supaya dilama-lamakan, padahal ndak sholat, disujud-sujudkan, digosok-gosok. Itu jadi riya itu macam-macam. Ada yang masalah agama dan badan, ya, supaya dianggap orang yang ahli ibadah. Ini macam-macam bentuknya. Nomor 2, bentuk riya nomor 2, masalah pakaian dan penampilan. Oh itu termasuk itu, pakaian dan penampilan. Ya, seperti itu. Tadi sudah saya jelaskan. Seperti pakaian yang dipakai itu pakaiannya orang-orang sufi. Ya, seperti itu, terbuat dari wol. Ya, bahkan sobek. Ya, ada tambalan-tambalannya. Ya, katanya orang ini zuhud ini Ustaz. Bukan zuhud yang seperti ini. Rasul itu orang paling zuhud. Tapi beliau kalau pakai baju, semua sahabat panggling. Nabi itu kalau pakai baju, semua terkesan, terkesima dengan apa yang dipakai Nabi. Kenapa? Bersih, ya, rapi. Rasul ini, Rasul panutan kita, orang paling zuhud, mengajarkan demikian.
Jadi nggak benar ya mereka-mereka yang melakukan seperti ini. Boleh kita mencari dunia ini boleh Bapak Ibu sekalian ya, tapi jangan tinggalkan akhirat kita. Kalau bisa di dunia ini adalah sebagai ladang amal kita untuk mendapatkan kebahagiaan kelak di hari kiamat, di akhirat kelak. Nomor 3, riya dalam perkataan. Ini perkataan, jadi dikit-dikit difase-fasekan ya. Kalau ngomong itu difase-fasekan, riya dalam perkataan. Bapak nanti contoh ini contoh aja. Bapak bisa hadir ya nanti di acara saya ya. Insya Allah. Ya Allah, nggak pakai ain, insya Allah itu biasa, bukan ain. Ini nggak diain-ainkan. Insya Allah. Ya. Dikit wallahu alam. Ya Allah, wes. Ya. Nanti ngomong di masyarakat itu ya. Kaif antum itu katanya orang nggak ngerti bahasa Arab. Kayak mau kok antum. Orang desa ya antum barang. Sudah nggak usah ikuti bahasa setempat. Kalau mereka nggak paham bahasa Arab, biasa aja. Panjenengan sehat, ya nggak usah. Ya, antum bagaimana kabar? Apa? Antum bagaimana? Apa toh antum itu? Panjenengan itu loh, Anda itu. Ya Allah, ya. Dikit-dikit, toib. Tuh? Sampai dipanggil Pak Toyib. Gara-gara kakean Toyib ngomongnya. Toyib. Dikit-dikit, naam. Itu loh Bapak itu loh, kalau ngomong kok naam itu apa tadi? Nggak ngerti. Tolong Bapak Ibu, tolong. Sampai disebut Pak Naam. Ya Allah. Ganti jeneng ini ya. Itu. Bapak Ibu sekalian, nggak usah difase-fasekan, nggak usah ria, nggak usah. Ya, lo Ustadz bahasa Arab itu Ustadz harus ditumbuh suburkan, ini bahasa akhirat Ustadz, bahasanya para nabi. Benar memang, benar. Tapi di mana Anda bertempat tinggal, maka sesuaikan. Kalau mereka belum tahu, maka jangan sekali-kali. Kecuali kalau mereka sudah belajar pelan-pelan, maka nggak apa-apa. Ya, baik. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti saking anunya ini ya, saking seringnya ngomong sampai salah penempatannya itu. Iya. Nanti ketemu Ustadz itu ya. Kalau ketemunya itu Masya Allah bener ini ketemu astagfirullah, kayak lihat setan berarti ini. Ini ketemu Ustadz, astagfirullah Ustadz. Ya Allah, memangnya saya salah apa? Kok Anda sampai istighfar itu loh? Salah apa? Salah penempatan. Nanti lihat yang baik-baik itu subhanallah. Salah. Subhanallah itu digunakan ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada orang yang dulunya rajin sholat, sekarang dia pelaku maksiat. Subhanallah. Makanya Allah menutup ayatnya itu dengan orang-orang kafir. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah atas kesirikan yang mereka lakukan. Subhanallah. Tapi kalau melihat yang indah-indah, yang menyenangkan, Masya Allah. Loh itu loh. Nah ini ya. Baik. Kadang-kadang begitu ya. Lihat ustaznya, astagfirullah. Loh. Ya, nonton setan. Ya, lihat setan. Saya salah apa sama ibu ya? Sehingga ibu itu minta ampun sama Allah. Ya. Itu nomor 3, riya dalam perkataan. Nggak usah difase-fasekan ya. Dikit-dikit Pak nanti ya fa insya Allah ya itu Pak nanti bisa dilakukan itu ya insya Allah, semuanya insya Allah ya itu. Baik, jangan nomor 4, riya dalam perbuatan. Banyak ini riya dalam perbuatan, seperti yaitu contohnya adalah dalam berjalan ya seperti itu, atau misalnya lagi suka tangannya itu jari jemarinya itu digerakkan. Jadi jari jemarinya itu digerakkan begini, seperti orang wiritan, seperti orang zikir. Ya, jadi supaya orang kalau lihat dia itu, Masya Allah orang ini lagi zikir. Ya, nggak boleh, biasa aja. Ya, nanti pakai gelangnya itu yang dari tasbih itu. Waduh ya. Atau bawa yang itu loh, apa itu? Hand colter. Nah itu, cetek. Iya, itu. Ustadz orang itu suka bawa itu loh Ustadz, bunyi terus cetek. Ya mirip kayak kayak di pesawat itu apa? Ngitungi jumlah passenger loh, penumpang. Cetek. Itu. Apa itu namanya itu pelayan di pesawat itu apa namanya? Pramugari.
Pramugari kalau ngitung penumpang kan begitu. Cetek. Mirip kurang lebih itu. Ngapain zikir pakai dihitung-hitung? Berzikirlah yang sebanyak-banyaknya, nggak usah dihitung. Iya, nggak usah riak dalam perbuatan, nggak usah. Ya, baik. Kemudian berikutnya yaitu terakhir nomor 5, riak dalam teman dan sahabat. Riak dalam teman sahabat. Loh ini banyak ini. Dia kalau cerita, Ustadz kemarin itu Ustadz Fulan. Oh, misalnya guru kita, misalnya siapa? Ustadz Syafiq, hafizahullah ta'ala. Itu mampir ke rumah saya, makan di rumah saya. Pamer, ya dan seterusnya. Jadi dia merasa bangga. Nggak perlu sebenarnya. Apalagi taklim kepingin foto sama ustadznya. Ustadz foto ya, foto ustadz ya, foto. Iya. Tujuannya bukan untuk mengambil ilmunya, tetapi tujuannya adalah ingin pamer. Iya. Karena dia sedang bersanding dengan seorang ustadz yang kibar, ustadz yang terkenal dengan keilmuannya. Ini jangan, nggak boleh. Ambil ilmunya. Ya. Baik. Jadi banyak sekali contoh-contohnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Demikian Bapak Ibu, karena waktunya mendekati waktu maghrib, mohon maaf ya, saya cukupkan sampai materi yang nomor berapa berarti itu? Nomor 2 ya? Iya nomor 2 ya. Materi yang kedua tentang bentuk-bentuk riya. Adapun untuk berikutnya kita akan masuk materi yang nomor 3 nanti insya Allah, macam-macam dan perbedaan syirik insya Allah. Demikian. Saya tidak buka tanya jawab karena memang materi belum tuntas dan waktunya juga mendesak menjelang maghrib. Silakan banyak berdoa hari Jumat ba'da asar menjelang matahari terbenam, karena doa di saat itu adalah doa yang tidak tertolak. Mudah-mudahan Allah meridhai semua amal ibadah kita. Kita akhiri dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang ikhlas dalam beribadah dan dijauhkan dari penyakit riya dan sum'ah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.